Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel One Kreatif. Kali ini saya akan berbagi tips dan ilmu bagaimana cara membuat pompa air itu semprotannya bisa lebih kencang. Ya, di sini saya mempunyai dua pompa air. Dan yang satunya itu pompa air cukup tua, dia berusia lebih dari 10 tahun. Nah, saya akan buktikan untuk kondisi pompa air itu dia kekuatannya seberapa, kekencangannya seberapa, dan nanti saya akan modifikasi dan bisa dibandingkan antara before dan afternya. Oke, di sini untuk pompa air yang lama dia jalurnya sini ya. Nah, outnya di sini. Kita coba ya, kita coba untuk keluaran airnya ya, dia hanya seperti ini ya. Saya akan perbaiki atau modifikasi pompa air tersebut agar semprotannya bisa lebih kenceng ya, debit airnya bisa lebih kenceng. Oke, lanjut kita lakukan perbaikannya. Oke teman-teman, jadi untuk pompa air kenapa dia debit airnya semakin kecil atau semakin semprotannya melemah, itu sebenarnya kerusakannya ada beberapa faktor ya. Bisa dari faktor pompanya atau motornya ya. Faktor motornya dia sudah lemah untuk putarannya, jadi dia tidak bisa mendorong dengan kencang. Tetapi kebanyakan itu kerusakannya ada di bagian impellernya atau di rumahnya. Terkadang bisa disebut dengan keongan ya. Nah, untuk bagian impellernya ini dia mengalami keausan sehingga air yang seharusnya didorong untuk dikeluarkan dia hanya berputar di dalam saja ya. Nah, seperti apa untuk prinsip kerjanya saya akan jelaskan ya. Saya akan buka dahulu untuk tutup impellernya ini ya. Kita gunakan kunci 10 ya. Nah, jadi untuk keausan bagian impeller itu ada celah ya. Ada celah di antara sini dengan bagian impellernya ini. Ya, celahnya dia itu terlalu lebar ya. Sehingga ketika seharusnya pompa itu mendorong air ya, mendorong dia kan seperti ini. Berputar kemudian didorong keluar. Nah, maaf. Dia berputar ke sini menghisap kemudian didorong keluar. Karena di bagian tengahnya sini celahnya terlalu lebar, otomatis air hanya apa ya, ketika mau didorong dia nggak mau, hanya berputar aja di bagian dalam sini. Apabila dia udah celahnya sempit ya, otomatis air yang dihisap dia secara efisien akan terdorong keluar. Paham sampai di sini ya? Jadi sistem kerjanya seperti itu. Jadi saya akan buktikan apakah motor pompa ini sudah timbul celah atau belum. Saya bisa membuktikan dengan cara menggunakan ini. Ini adalah mainan anak kecil ya. Ini plastisin atau malan. Ya. Di sini saya akan mencari berapa sih celah yang sudah timbul untuk pompa air tua ini. Oke ya. Oke, plastisin ini berfungsi untuk ngemal ya, mencari celahnya. Jadi saya akan beri plastisin di bagian sini.
Kemudian saya akan tutup ya. Jadi dengan begitu kita tahu ketebalan celahnya itu seberapa. Nah, setelah tertutup seperti ini kita buka kembali ya. Karena kita tujuannya hanya ingin mengetahui seberapa besar celah yang sudah ada dalam baling-balingnya ini ya. Nah, selanjutnya saya akan potong sini. Untuk celahnya dia itu setebal ini teman-teman, setebal ini, kurang lebih dia 1 mili. Nah, untuk pompa air apabila celahnya sekitar 1 mili itu udah terlalu terlalu longgar ya celahnya, sehingga air yang seharusnya terdorong dia itu tidak bisa naik atau tidak bisa kenceng ya debit airnya ya. Ini ya. Nah, yang bagian sini ini tebelnya kurang lebih 1 mili. Oke, dari sini paham ya penyebab pompa air tidak bisa mendorong dengan kencang. Nah, bagaimana sih solusinya? Itu ada beberapa cara agar celahnya ini bisa sempit kembali ya. Kali ini saya akan melakukan penggerendaan ya bagian rumahnya ini ya. Saya akan gerenda sehingga celahnya dia sempit kembali. Ketika tutupnya dilakukan penguncian, dia akan semakin rendah dan semakin mendekati impellernya ini, sehingga celahnya dia akan sempit. Oke, saya akan lakukan penggerendaan dahulu ya. Untuk melakukan penggerendaan ini saya menggunakan mata gerenda seperti ini ya, agar hasilnya bisa rata, datar. Tetapi kita harus modifikasi ini karena di sini untuk as atau shaftnya dia lebih menonjol, sehingga dia otomatis natap ya di sini ya. Saya akan lobangi dahulu bagian tengahnya. Oke ya. Nah, ini untuk mata gerendanya yang sudah saya modifikasi ya, saya lobangi untuk mata gerendanya. Kita pasangkan seperti ini. Kemudian kita lakukan penggerendaan seperti ini ya. Oke, kita lakukan penggerendaan ini dengan syarat jangan melebihi dari ketebalan yang kita ketahui tadi, ketebalan celahnya. Kalau ketebalan celahnya kurang lebih 1 mili, kita harus gerenda lebih tipis dari 1 mili, ibaratkan 0,8 mili seperti itu. Nah, karena kita hanya perkiraan saja, jadi kita gerenda sedikit-sedikit dan kita lakukan trial. Oke. Dia modelnya seperti dilakukan penyekrapan ya. Jadi metode penggerendaannya kita langsung tempelkan seperti ini ya. Kita hidupkan sedikit lepas gitu ya. Oke teman-teman, paham ya? Saya akan lanjutkan untuk proses penggerendaannya.
Untuk mengetahui proses penggerendaannya ini masih kurang atau sudah oke, itu kita bisa lakukan pengukuran lagi menggunakan plastisin tadi ya, dengan metode yang sama seperti tadi. Kita pasangkan plastisinnya pada bagian impellernya. Yang dipasangkan di sininya ya, ini yang melingkar ini ya. Coba kita lihat untuk ketebalannya. Di sini lebih tipis dari yang tadi ya. Untuk yang kita lihat yang bagian sininya ya teman-teman ya. Ini ya. Jadi lebih tipis dari yang tadi, tetapi menurut saya ini masih kurang tipis lagi. Ini perkiraan kisaran 0,5 mili ya. Kita tipiskan kembali hingga benar-benar tipis, tetapi impellernya masih bisa berputar. Oke, kita lanjutkan untuk proses penggerendaannya. Oke, saya rasa ini sudah cukup. Kita lakukan pemasangan kembali pada instalasinya. Kita coba apakah semburannya dia semakin kencang. Oke ya. Oke teman-teman, kita coba untuk hasil dari perbaikannya tadi. Untuk titiknya tadi itu berada di sini ya, di daerah sini. Jadi kita coba untuk semprotannya seperti apa. Dia lebih jauh ya, jadi sebelumnya di daerah sini dia bisa lebih maju. Dia kondisi terbuka penuh ya. Untuk semprotannya sangat luar biasa, bisa jauh sekali ya. Mantap teman-teman. Jadi untuk trik ini bisa teman-teman coba ya, sangat jauh ya. Oke, semprotannya sangat kenceng, berhasil ya. Jadi teman-teman bisa melakukan modifikasi pompa airnya dengan cara seperti itu. Kita sempitkan celah pada impellernya agar airnya benar-benar terdorong dengan maksimal. Oke, sampai di sini dahulu untuk sharingnya. Semoga ilmu ini bermanfaat buat teman-teman di rumah. Dan buat teman-teman yang menyukai video ini silahkan ditekan tombol like-nya ya. Dan juga buat teman-teman yang baru mampir dan belum subscribe channel One Creative, silahkan di subscribe. Silahkan diaktifkan juga tombol loncengnya agar lebih mudah mendapatkan notifikasi update terbaru tentang sharing-sharing ilmu dari channel One Creative. Oke, terima kasih. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam berbagi.